Hai anak ibu semuanya, apa kabarnya? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini bersama Ibu Winda Octavia, kamu akan belajar PPKN yang berjudulkan Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Di dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ada 3 bagian besar. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran di pertemuan ini, yang pertama, kamu dapat memahami sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kamu mampu memahami sejarah daripada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dimulai daripada sejarah berdirinya BPUPKI hingga proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah berdirinya BPUPKI. Sejarah ini dimulai ketika Jepang resmi berkedudukan di Indonesia. Setelah Jepang mengalahkan Belanda dalam peperangan, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang resmi menjajah dan berkedudukan di Indonesia. Hingga pada tanggal 19 tahun 1945, Jepang mulai kehilangan masa kejayaan. Dengan terjadinya banyak kekalahan dalam berbagai perang, kekalahan tersebut juga mengancam kedudukan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Selain karena kekalahannya, Jepang juga harus menenangkan perlawanan rakyat Indonesia. Akhirnya perlawanan ini juga kian menjadikan kedudukan Jepang kian melemah. Untuk menenangkan dan meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia tadi, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, janji Jepang direalisasikan. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 69, 62 diantaranya tokoh bangsa Indonesia, dan 7 anggota lainnya perwakilan dari Jepang. Dengan diketuai BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widoeningrat, dan kedua wakilnya yaitu Ichihei Bangsai Yoshio dari Jepang dan Suharto dari wakil Indonesia. Jadi BPUPKI ini merupakan realisasi janji Jepang untuk menenangkan dan meredam gejolak rakyat Indonesia. BPUPKI ini apa anak-anak? BPUPKI ini merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan nanti inilah menjadi cikal awal daripada perumusan dasar negara. Seperti yang anak-anak bisa lihat, ada 69 anggota BPUPKI, dan dalam sejarah BPUPKI sendiri tercatat melakukan sidang 2 kali dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 hingga 1 Juni 1945, di mana topik pembahasannya adalah merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Agenda pertamanya adalah mendengar pidato dari 3 tokoh orang utama pergerakan nasional. Yang pertama itu ada Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumusannya di dalam pidatonya. Yang pertama itu mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada tokoh Profesor Dr. Supomo dalam sidang pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara yang dirumuskan melalui persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah serta keadilan rakyat. Yang terakhir ada usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya
Soekarno mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang kemudian mufakat atau demokrasi, selanjutnya kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa, di mana rumusan ini bermuatan tentang Trisila yang terdiri dari sosial-nasionalisme, sosial-demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian rumusan tersebut diresmikan menjadi awal daripada dasar negara. Pada tanggal 1 Juli 1945, rumusan yang dikemukakan Soekarno menjadi hari lahir Pancasila dan menjadi awal daripada dasar negara. Kemudian sidang kedua BPUPKI diselenggarakan setelah sidang pertama selesai. Dalam sidangnya, dikarenakan hasil sidang pertama itu belum ada kesepakatan akhir daripada dasar negara tadi, kemudian di dalam sidang kedua dibentuklah secara resmi Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan-gagasan yang sebelumnya sudah diresmikan sebagai gagasan. Kan di sidang pertama sudah dibahas bahwa gagasan Insinyur Soekarno adalah gagasan yang bakal dipakai. Kemudian dimantapkan lagi dalam sidang kedua, gagasan tersebut dimantapkan lagi dari dibentuknya Panitia 9. Hingga pada akhirnya orang-orang yang bergabung dalam Panitia 9 melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945, dan pada pertemuan itu menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal di dalam Piagam Jakarta. Jadi anak ibu semuanya, dasar negara Indonesia ini seperti yang telah kita pelajari dimulai ketika Jepang menduduki Indonesia. Dia mengalahkan Belanda, kemudian itu terjadi pada tahun 1942, kemudian tahun 1945 mengalami kekalahan, Jepang sendiri mengalami kekalahan, yang pada akhirnya untuk memperkuat akibat kelemahan kedudukan tadi, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Janji tersebut terrealisasikan pada tahun 1945 juga dengan diberdirikannya dan disahkannya BPUPKI. BPUPKI ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana dalam catatan sejarah anak-anak, BPUPKI ini bertugas untuk memuat dasar negara. Dasar negara sendiri akhirnya diresmikan dan disahkan dimulai daripada pidato-pidato tiga tokoh nasional kita. Siapa aja tadi? Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Insinyur Soekarno. Hingga akhirnya ketiga rumusan yang mereka ungkapkan diperkokoh oleh Panitia 9 yang dibentuk pada pertemuan 2 BPUPKI dan tertuang di dalam Piagam Jakarta. Yang kemudian secara nasional, Hari Pancasila yang akhirnya Piagam Jakarta tadi anak-anak disebutlah sebagai Pancasila ya, dan yang akhirnya menjadi dasar negara kita. Dari ketiga rumusan tadi anak-anak, harinya akhirnya ditetapkanlah secara nasional pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi Hari Pancasila, dan tetap kita rayakan menjadi Hari Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Untuk itu anak ibu, jangan lupa dengan Pancasila seperti yang ibu sudah ajarkan tadi. Kamu harus ingat mengapa Pancasila menjadi dasar negara, apa saja awal mula kenapa jadi Pancasila sebagai dasar negara. Itu anak ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh kamu amalkan, boleh kamu ingat, menjadi pedoman kamu, menjadi bekal kamu di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan pembahasan berikutnya. Ibu harap kamu tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa anak ibu, salam sehat, dan semoga kamu dalam keadaan bahagia dan tetap semangat.